Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Rahmita Brianti Aditya akan mewawancarai seorang pengusaha muda, yaitu pengusaha skincare saffron yang bernama Ansa Sabrina selaku saya sendiri. Sekarang boleh mengenalin diri dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hansa Sabrina. Saya memiliki usaha skincare yang berbahan baku itu dari saffron Irani. Dan usia saya sekarang tahun ini 2021, usianya 21 tahun. Sebelumnya izin bertanya mewawancara mengenai usahanya Kak. Sebelumnya Kakak ini bekerja sebagai apa ya sebelum menjadi pengusaha? Sebelum menjadi pengusaha, saya menjadi mahasiswi kuliah di kosan biasa. Terus sebelumnya itu usaha yang pernah Kakak geluti sebelum skincare saffron ini apa aja Kak? Sebelum fokus ke dunia skincare saffron ini, saya sempat kayak jualan label stiker nama, terus juga jualannya tuh nggak nentu. Jadi kalau misalkan ditanya sebelum bisnis ini, sebelum itu saya suka jualan, cuman untuk patokan bisnisnya belum ditentuin bisnis apa aja, jadi kayak masih jualan apa aja gitu. Oh, berarti emang sudah berbisnis dari dulu ya Kak? Jenis usaha apa aja yang paling lama yang Kakak jalanin? Yang paling lama Kakak jalanin usaha apa? Kayaknya baru ini deh, skincare saffron. Udah berjalan mau 2 tahun. 2 tahun. Awalnya itu gimana sih Kak bisa berusaha skincare saffron ini? Awalnya itu sebenarnya nggak sengaja ya. Awalnya jadi waktu pas lagi zamannya saffron itu booming, waktu itu aku tuh beli saffron dengan harga 1 gramnya itu 400.000, dan dimana waktu itu aku masih jadi anak kosan yang butuh banget uang. Terus jadi kayak merasa kayak uangnya tuh banyak kebuang karena beli saffron 1 gram dengan harga 400.000 ini. Nah, di situ aku cari peluang lain untuk mendapatkan uang 400.000 itu balik lagi. Dan akhirnya aku coba cari apa nih yang sekiranya bisa diolah lagi dari putik saffron yang aku beli tadi. Nah, akhirnya aku coba buat face mist saffron yang kandungannya itu dengan air zam-zam dan juga putik saffronnya gitu. Nah, lalu aku kembangin lagi dengan membuat skincare lainnya. Oh gitu, oke baik Kak. Kalau boleh tahu itu alasan Kakak kenapa mau usaha saffron ini kenapa ya Kak? Karena waktu pas pertama aku tuh seneng banget sama dunia perskincarean, dan kedua itu karena melihat peluang dari boomingnya saffron ini dan juga boomingnya dunia perskincarean, jadi aku tertarik banget untuk mendalami dunia perbisnisan di dalam skincare. Kalau boleh tahu itu ini usaha sendiri atau usaha dari keluarga turunan gitu Kak? Usaha sendiri. Kira-kira nih Kak, kalau misalnya melihat ke depan, misalnya ini kan usaha jangka panjang ya Kak ya. Terus kira-kira Kakak udah nyiapin nggak sih, dipersiapin untuk generasi yang selanjutnya, misalnya ke depannya itu kalau misalnya penerus usaha ini, kira-kira Kakak udah ada bayangan belum? Untuk kayak penerusnya sih belum ya, cuman sejauh ini mungkin karena baru berjalannya selama 2 tahun, jadi aku masih kayak ngikutin alurnya dulu nih, kira-kira skincare ini mau berkembang dalam basic apa, misalkan ada skincare, ada body care, ada hair care gitu loh. Nah, cuman untuk penerusnya aku belum sampai mikirin ke sana, sampai kayak untuk turun temurun
atau gimana. Jadi untuk saat ini belum ada sih untuk kayak lanjutannya gitu. Masih dijalanin aja dulu. Apa kan dalam menjalani usaha itu pasti ada naik turunnya ya Kak ya. Gelombang gitu, maksudnya kadang lancar, kadang ada yang menghambat gitu. Nah, menurut Kakak tuh kekuatan Kakak supaya tetap stabil, tetap bertahan menjalankan usaha, tetap semangat gitu Kak, itu cara menurut Kakak kayak gimana? Salah satunya dengan cara gimana supaya bisnis kita itu tetap stay ya gitu. Sebenarnya tuh dengan satu sih Kak, jadi untuk melihat nih gimana supaya kita tuh tetap stay di pembisnisan skincare ini, kita tuh harus mencari traffic. Nah, ada 2 macam traffic yang saya jalani untuk sekarang, itu ada organik sama paid. Kalau organik ini tuh secara gratis, jadi dimana aku itu bakal share si skincare ini tuh skincare produk saya itu ke beberapa teman yang memang memungkinkan untuk dia tuh menjadi kayak influencer secara gratis gitu loh Kak bahasanya. Nah kalau yang paid itu berbayar. Nah dia ini kayak misalkan aku berusaha untuk cari endorse artis TikTok atau artis Instagram atau mencari brand ambassador untuk produk aku. Nah salah satunya cara untuk supaya tetap stay di sana gitu. Dan mungkin untuk selanjutnya aku akan lebih seriusin lagi untuk ke Instagram Ads atau FB Ads gitu. Untuk sejauh ini sih seperti itu, dan mencari relasi yang bisa bikin kita itu tambah luas gitu dalam berjualan bisnis skincare ini. Gitu. Jadi Kakak sekarang lebih fokus pada berinovasi pada promosi skincare Kakak ya Kak? Iya. Terus kalau menurut itu apakah dalam melakukan usaha pasti kan ada kelemahannya. Nah, menurut Kakak ada kelemahan dalam selama Kakak berwirausaha itu ada kelemahan apa aja Kak? Kalau dalam skincare ini kan banyak banget ya. Kalau misalkan dalam skincare itu aku ngeliat kayak susahnya itu dia karena udah banyak banget di dunia skincare ini tuh, udah banyak banget macam-macamnya dari skincare. Ada yang masker kayak gini, masker kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus mencari kreativitas baru yang dimana produk lain itu belum ada gitu. Sulitnya itu kayak gitu, kita bersaing dari kualitas, dari harga, dari berbagai macam jenis. Dan kalau skincare ini harus dapat banget kan izin BPOM-nya gitu. Nah mungkin sulitnya di bidang bisnis saya itu seperti itu. Jadi dimana kita itu bisa mendapatkan kepercayaan dari customer untuk membeli produk kita dengan adanya izin BPOM gitu. Barang yang sudah legal, terus juga barang yang inovatif dan berbagai macam jenis. Oke, terakhir deh Kak, menurut Kakak tips and trik Kakak supaya tips and trik Kakak kenapa skincare usaha Kakak dari yang tadinya kecil bisa jadi sebesar ini Kak? Strateginya? Kalau strategi yang aku jalani ini sebenarnya gampang banget sih. Kalau misalkan emang ada niat tuh benar-benar kayak bakal jadi ya udah gitu, jalan aja. Pertamanya itu aku benar-benar nggak ngerti ya, paham gimana cara bisnis gitu, benar-benar yang kayak blank banget. Cuman aku pelajarin, oh ternyata kayak gini. Nah kalau cara aku untuk membesarkan bisnis aku ini, salah satunya kita garap lingkungan sekitar. Kayak misalnya kita ikut informasiin ke orang sekitar, ke lingkungan sekitar, teman, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Itu gimana sih kita tuh punya bisnis apa gitu. Oh ternyata kita punya skincare. Nah skincare ini aku share, aku kirim ke beberapa teman. Terus juga nanti mereka kan menggunain si skincare ini, nanti mereka infoin ke beberapa teman lainnya. Kayak sebenarnya awalnya banget itu dari mulut ke mulut sih, kayak misalnya story
WhatsApp, story Instagram, lama-lama mereka tahu. Dan gimana supaya membesarkan bisnis ini, aku itu pakai sistem distributor, agen, dan reseller. Jadi ada tingkatan-tingkatan untuk join bisnis aku gitu. Nah, untuk quantity yang dia order distributor, agen, dan reseller, nah itu tuh udah menjadi bagian dari tim bisnis aku ini. Jadi besarnya juga mungkin karena itu juga, dan juga karena mungkin kita memperluas relasi yang ada gitu. Selama ini sih kayak gitu, aku bener-bener ngegunain jadi temen di mana aku coba tawarin produk aku gitu. Ya cuman ya emang banyak turun naiknya sih Kak kalau misalkan berbisnis itu. Oke. Maaf Kak, tadi kan kita udah bicara usaha Kakak sudah memiliki brand, udah ada izin BPOM gitu kan. Nah, sekarang saya mau nanya kata Kakak relasinya itu harus disebar maksudnya harus meluas gitu loh. Ini hanya kepo-kepo aja Kak, berapa jumlah reseller dan distributor yang sekarang sudah join dalam usaha Funquid? Kalau misalkan keseluruhannya itu kan kalau misalkan dalam bisnis aku ini ada grup ya Kak. Jadi ada satu grup yang dimana kita ini semuanya masuk ke dalam grup ini, dari mulai distri sampai reseller. Nah, untuk jumlah totalnya itu yang ada di grup ini kisaran ada 320-an orang di dalam grup ini. Cuman aku nggak tahu dia bagian mana-mananya, kayak misalkan dia bagian agen, dia bagian reseller gitu. Jadi ada penempatan khusus, misalkan dia agen di Tasikmalaya, agen Bogor, agen Kota Depok, atau kota-kota lainnya gitu. Untuk mendetail seperti itunya aku kurang tahu, karena kalau misalkan dari aku sendiri itu aku langsung handle-nya itu distributor gitu. Makasih ya Kak. Oke, sekian wawancara dari saya Kak. Terima kasih loh Kak atas waktunya. Maaf ganggu waktunya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya Terima kasih Kak. Iya, iya sama-sama.